Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Min jami'i ma'asi wa dunub. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, karena hanyalah Allah Sang Maha Keberadaan yang pantas untuk mendapatkan pujian. Karena kasih sayangnya lah dan cintanya lah kita diberikan kehidupan pada hari ini, sehingga kita masih bisa bernafas dengan mudah. Ada pertanyaan yang selalu terbesit dalam benak saya sampai saat saya menjelang dewasa. Pertanyaannya itu adalah, untuk apa sih kita ini dihidupkan? Dan setelah hidup, kenapa dimatikan gitu? Karena dalam menjalani hidup dari kecil sampai setua ini, ya, itu saya menyaksikan banyak kelahiran dan kehidupan. Ternyata di dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, pertanyaan yang ada, mengapa kita ini harus beribadah? Dan apa sih ibadah itu, ya? Ketika kita memahami bahwa ibadah itu adalah seluruh aktivitas kita, baik yang nampak atau yang tersembunyi, yang membuat Allah ridho. Jadi definisi ibadah itu seluruh aktivitas kita. Jadi jangan dibatasi hanya sholat, baca Quran, zikir, thalabul ilmi, ya. Karena pemahaman yang seperti itu akan menjadikan orang yang tidak melakukan hal tersebut berarti dia tidak beribadah, ya. Nah, di sini dalam hal aktivitas kita ibadah, Allah perintahkan kepada kita, ya. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Jadi dalam segala aktivitas itu harus dilandasi yang namanya keikhlasan. Jadi hanya mengharapkan wajah Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau memang kita benar-benar karena Allah, ini sehingga membuat Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Dan ini sangat luas, ya, terutama hablu minan nas, ya. Karena kita berada di muka bumi ini tidak sendirian, bersama dengan
banyak sekali manusia yang ada di sekeliling kita. Ya. Dan keberadaan kita ini sebagai manusia, hanya manusialah yang sanggup mengemban amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah memberikan amanat kepada langit, bumi, dan gunung. Tetapi semuanya enggan karena khawatir tidak dapat melaksanakan. Lalu dipilihlah oleh manusia. Diambillah oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan bodoh. Mengapa manusia dikatakan zalim dan bodoh? Berarti kita harus mencari tahu kenapa Allah menjelaskan ayat tersebut. Apa itu zalim? Zalim, zulum itu bisa bermakna gelap. Ya. Manusia dikatakan gelap karena memang walaupun dia punya mata, tetapi kadang tidak dipergunakan. Ya. Mana yang dikatakan gelap adalah ketika mata kolbunya tidak dapat melihat. Kalau mata materi ya semuanya bisa melihat. Ya. Ayat tersebut menjelaskan pemakna zulum atau zalim. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu selalu melindungi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan orang yang beriman itu dari kegelapan ke dalam cahaya. Minadz zulumati ilan nur. Jadi zulum, zalim adalah gelap. Ya. Nah, sedangkan setan itu adalah pelindung-pelindung orang kafir. Nah, kembali lagi, kalau orang yang beriman itu dikatakan diberikan cahaya dari kegelapan menuju cahaya, berarti sebaliknya orang kafir itu karena pelindungnya setan, maka dari cahaya menuju kegelapan. Jadi kafir ada tertutup, gelap. Ya, dalam kegelapan manusia tidak dapat melihat, sehingga karena tidak dapat melihat tadi sering sekali salah proyeksi dan persepsi. Manusia yang salah proyeksi dan persepsi disebut dengan bodoh. Nah, pertanyaannya, banyak yang bodoh apa yang pandai? Nah, kembali lagi, kita harus tahu bodoh itu apa, ya. Karena dalam Al-Qur'an, ya, bodoh itu bukan berarti dia tidak memiliki ilmu, ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia lulusan sarjana, insinyur, doktor, ya. Ya. Bodoh di sini ya sama dengan tidak tahu. Apa yang mereka tidak tahu sehingga Allah katakan bodoh, ya. Karena memang manusia ini terbagi menjadi dua bagian. Kalau ada kata bodoh, pasti dong kita katakan tidak tahu. Kebalikannya pandai atau tahu. Jadi ada dua manusia. Yang pertama manusia itu tidak tahu. Yang kedua manusia itu tahu. Nah, dari yang tidak tahu saja masih terbagi menjadi dua. Tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Tetapi kalau bicara sok tahu. Dikasih tahu tidak mau tahu. Nah, jenis manusia yang seperti ini luar biasa, ya. Karena apa? Dan ini kebanyakan yang ada di muka bumi ini
adalah orang yang seperti ini. Ya. Nah, yang kedua, manusia yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Lalu dia mencari tahu. Ketika diberitahu, dia mau tahu. Nah, ini orang yang sedang belajar, ya. Mau belajar. Nah, yang kedua adalah jenis manusia yang tahu. Yang tahu pun masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, dia tahu bahwa dirinya tahu, tetapi dia tidak mau memberitahu. Jadi pengetahuannya itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi. Sedangkan yang kedua dari jenis manusia yang tahu tadi, dia tahu bahwa dirinya tahu dan dia mau memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Yang bisa juga disebut dengan ulama, para orang yang bijak. Nah, di sini ya, orang-orang yang soleh. Nah, di sini kita akan tahu. Jadi sebetulnya apa sih yang harus kita tahu? Ya, tentu yang kita tahu harus kebenaran. Ya, karena manusia ini ya selalu terjebak dengan baik buruk. Nah, sedangkan kebenaran atau al-haq ya. Apa itu al-haq? Al-haq itu ya Al-Qur'an ya. Yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sehingga menjadi pedoman atau petunjuk. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 147 itu Allah berfirman, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi ketika yang datang dari Allah, maka tidak bisa lagi diragukan. Tidak boleh lagi ragu-ragu apa isinya. Yang jelas adalah kebenaran. Dan kebenaran akan menunjukkan jati dirinya sekalipun tidak diterima sama yang tidak mengerti ya. Adapun ciri kebenaran itu biasanya menghindari perdebatan. Ya. Jadi tidak mau berdebat. Ya, tidak mau berdebat. Beda dengan pembenaran, ya. Nah, kalau pembenaran ini adalah terjebak dalam perdebatan sehingga ada yang kalah dan yang menang. Nah, sedangkan ciri kebenaran itu bisa dibuktikan, ya. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan atau sains. Sebagaimana yang di dalam surat A'raf ayat yang ke-52. Begitu juga kebenaran itu sesuai dengan logika atau masuk akal. Jadi suatu kebenaran itu bisa diartikan itu benar apabila bisa diterima oleh akal. Dalam surat Yusuf ayat 100 ayat 14 ya. Ayat 111 bisa jadi atau ayat 14 kita lihat nanti ya. Nah, di sini jadi semua isi Al-Quran itu bisa dibuktikan dan dialami bukan hanya pada zaman dahulu saja, akan tetapi sepanjang zaman. Ya, jadi yang dimaksud dengan bodoh dalam Al-Quran itu adalah bodoh tentang ya jati dirinya atau diri sejatinya. Ya, bukan bodoh karena tidak sekolah, ya, atau tidak bergelar, bahkan seorang sarjana, insinyur, doktor pun ya bisa dikatakan bodoh kalau dia tidak mengenal jati dirinya sendiri. Siapa diri kita sebenarnya ini? Nah, ya. Karena Al-Quran menjelaskan dalam surat Shad ayat 72, فَإِذَا سَوَيْتُمُ
wa nafahtu fihi mir ruh. Jadi kita bisa tahu bahwa ketika tubuh kita ini sempurna, tubuh ini tidak akan bisa melakukan apa saja, bergerak, bahkan membuka mata pun kalau tidak diberi ruh. Nah, ruh ini datangnya dari Allah. Ya, jadi akhirnya kita menyadari bahwa diri sejati kita itu adalah percikan dari cahayanya Allah. Karena ayat itu menjelaskan setelah sempurna kejadiannya. Kejadian siapa ini? Kejadian bentuk tubuh manusia. Aku tiupkan ruhku kepadanya. Secantik apapun atau sekuat apapun manusia itu apabila tidak ada ruhnya, maka dia disebut bangkai. Ya, oleh karena itu barang siapa yang mengenal diri sejatinya atau jati dirinya, maka dia sebenarnya telah mengenal Robnya atau Tuhannya. Dalam hadits qudsi Allah menjelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Jadi ketika manusia itu memahami jati diri sejatinya itu, tentu dia akan mengenal siapa Tuhannya. Karena kebanyakan orang itu tidak tahu Tuhannya. Ya. Jadi bagaimana dia bisa menyembahnya? Berapa banyak manusia yang kelihatannya sedang menyembah Allah atau Tuhan, akan tetapi yang disembah malah berhala. Karena yang ada dalam pikirannya, ya, selama dia sholat itu bukan Allah. Bisa jadi mikir waktu sholat takbir, kita baca itu, ya, surat-surat Al-Quran, ya. Tetapi pikiran kita tidak tertuju kepada apa yang dimaknainya. Sehingga bisa jadi saat kita sholat ingat proyek. Saat kita sholat ingat masakan. Saat kita sholat ingat anak. Ingat apa saja nih ya. Kalau kita mau riset secara jujur ya. Dalam sholat 5 waktu ini kebanyakan ingat Allah atau justru ingat selain Allah? Tentu dong, orang yang tidak mampu mengenal jati dirinya selama sholat itu biasanya yang diingat kebanyakan justru selain Allah. Ketika manusia sadar bahwa dirinya itu berasal dari Tuhan atau Allah, sudah tentu ada kerinduan, ya. Rindu kepada siapa? Ya, rindu kepada Allah lah, ya. Pertanyaannya seperti apa teh Allah itu? Ya, ini pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan anak-anak. Atau waktu kita kecil dulu ya, suka bertanya, Mak, Tuhan itu seperti apa sih, Mak? Apa yang kita tanyakan itu tidak akan memperoleh jawaban yang benar. Biasanya Tuhan itu ya yang menciptakan kamu, ya, yang menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Tetapi esensinya tidak pernah kena, sehingga kita kalau bertanya sudah jangan banyak bertanya, yang penting kamu yakin bahwa Allah itu pencipta. Nah, sudah sebatas itu. Ya. Nah, sedangkan terus bergulir pertanyaan itu sampai ya mendapatkan jawaban yang secara pasti. Nah, ketika kita pengen tahu, terus di mana dong? Nah, Allah itu di mana atau Tuhan itu di mana? Dan ketika kita sudah belajar, ya, pasti dari para ustadz atau ulama menjelaskan Allah itu ada di atas ars, tempat yang paling tinggi. Nah, jadi agar kita itu bisa dekat dengan Allah, maka kita mengamalkan amalan-amalan
membaca Quran, berzikir, dan sholat, dan sebagainya. Ya, siapa yang selalu bertanya, maka semesta akan menjawabnya, termasuk diri saya sendiri. Dan ciri orang yang pandai itu adalah orang yang banyak bertanya. Ya, nah, ketika pertanyaan itu timbul, selalu ada dalam pikiran kita, seperti apa sih Allah itu ya? Nah, begitu kita belajar membaca Quran, kalau hanya sekedar membaca, sampai tua pun tidak akan pernah tahu apa isinya. Maka kita harus mengerti apa yang kita baca. Karena seperti itulah perintahnya. Ya. Jadi membaca tidak cukup. Karena tanpa pemahaman kita tidak akan tahu. Ya. Semakin kita belajar, semakin kita memahami. Ya. Nah, di dalam surat An-Nur ayat 35 kita sudah dapat jawabannya bahwa Allahu nurus samawati wal ard. Ternyata Allah itu nur. Dan nur di sini bukan sekedar cahaya. Karena kalau kita ngomong cahaya, matahari juga cahaya, api juga cahaya, bintang juga cahaya. Bahkan semua yang ada di semesta ini kalau tidak ada cahaya tidak bisa terlihat, ya. Allah menjelaskan nur ala nur. Nah, cahaya di atas cahaya. Ya, jadi sudah terjawab pertanyaan kita di masa kecil dulu. Allah itu sebesar apa sih? Kayak apa sih? Ya. Dan di mana sih gitu ya? Akhirnya sedikit demi sedikit Al-Quran menjelaskan bahwa Allah bukanlah suatu sosok. Karena kalau sosok dia membutuhkan tempat. Sedangkan Allah itu maha besar. Jadi sebesar apa tempatnya kalau memang Allah aja sudah maha besar? Nah, ini harus disadari ya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Allah itu adalah nur ala nur, nah, kita sadar bahwa oh, sang penciptaku itu adalah cahaya di atas cahaya yang meliputi segala sesuatunya. Sesuatu yang diliputi pasti dong dekat, ya, nggak mungkin jauh, ya. Sehingga pertanyaan di mana Allah, di mana Tuhan, terjawab sudah bahwa alamatnya diberikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Wa idza sala'aka ibadi anni fa inni qarib. Allah dengan jelas, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku itu dekat. Timbul pertanyaan kembali. Dekatnya itu sedekat apa sih? Ya, sehingga Allah mengatakan dekat, ya. Nah, kita cari lagi. Ternyata dalam surat Qaf ayat 16 terjawab kedekatan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Ya. Dan kami lebih dekat kepadamu dari urat leher. Kalau kita rabah urat leher kita dengan kita, ya pasti dong menyatu. Ternyata memang Allah itu sangat amat dekat dan menyatu dengan diri kita. Ya, karena tanpa Allah, ya, kita tidak akan mampu. Ternyata Allah itu yang memberi kita kehidupan. Sang Maha Hidup yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Pas banget dengan apa yang difirmankan dalam ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur.
Kalau kita bayangkan, seandainya ngantuk aja, bagaimana yang terjadi dengan diri kita? Subhanallah, tentu kita tidak akan mampu bisa bernafas, terengah-engah dan membutuhkan oksigen. Ya, jadi sang keberadaan itu dalam diri kita, ya, adalah sang nafas yang memberikan nafas, dan nafas tidak pernah tidur walaupun semua organ tubuh kita tidur. Nah, ya, sehingga terjawab sudah apa yang selama ini saya pertanyakan dalam diri saya. Mungkin juga pada para sahabat pernah bertanya seperti yang saya pertanyakan dalam dirinya masing-masing. Ya. Nah, sahabat, ya, karena hidup ini adalah kemauan, ya, Allah, bukan maunya kita. Kita berada di dunia ini bukan karena ingin kita, ya. Tetapi semua kehendak Allah, ya, yang berkehendak, yang maha berkehendak, ya. Maka tentulah karena Allah berada pada diri kita masing-masing, dan Allah itu adalah zat. Zat itu punya sifat. Sifat Allah itu Ar-Rahmanir-Rahim, yang paling utama. Makanya ketika kita melakukan apapun pekerjaan, awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita mengawali segala sesuatunya. Kalau kita artikan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah, ya, tentu benar adanya, tetapi lebih pas kalau kita menggunakan kata atas nama Allah. Jadi ketika kita menggunakan atas nama Allah, berarti hidup kita ini bukan semau-maunya kita. Kita membawa nama Allah, dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, ya. Karena sifat Allah itu suci, sudah pasti ruh yang ada di dalam diri kita itu juga suci, ya. Keberadaan kita di dalam dunia ini, ya, tanpa kita sadari akan membuat kekotoran apa yang ada dalam jiwa kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sifat Allah, ya. Oleh karena itu, peran kita di dunia ini tentulah Allah yang punya skenarionya. Dan ketika kita menggunakan kehidupan ini semaunya kita, kita tidak akan mampu, tidak akan bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah, ya, menjelaskan bahwa kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak mampu mensucikan jiwa kita, gak mungkin kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana bisa kembali? Karena yang suci tidak akan mungkin bercampur dengan yang kotor. Maka perlu dibersihkan. Nah, tugas kita itu di dunia itu atas nama Allah menjadi perpanjangan tangan Allah. Dan Allah menjelaskan bahwa kita itu akan kembali ke akhirat, ya. Karena itulah beriman kepada Allah dan hari akhirat itu selalu bersama. Sebab, ya, wal awalu wal akhiru. Hanya Allah lah yang tidak berawal dan yang tidak berakhir. Nah, di sini kita kembalikan lagi bahwa dalam surat Qasas ayat 77, Allah perintahkan kita untuk mencari negeri akhirat, ya, dengan apa yang Allah karuniakan pada diri kita saat kita di dunia, ya. Jadi tujuannya itu adalah akhirat, dan kita di dunia itu adalah perjalanan. Jadi hidup itu ada sebuah perjalanan, dan di saat berjalan itu ibaratnya seorang musafir, ya, yang tidak lama, tetapi
kadang-kadang lupa ya, bahwa kita itu punya tujuan dalam kehidupan kita, yaitu kembali kepada Allah ya. Makanya diingatkan mencari negeri akhirat dengan tidak melupakan bagianmu di dunia, sebab kita bisa ke akhirat karena kita berada di dunia dulu ya. Nah, bagian di dunia ini tentu tidak terlepas dari interaktif kita kepada sesama manusia, karena Allah menciptakan manusia itu tidak hanya satu ya, tapi sekarang saja sudah triliunan manusia ya yang ada di seluruh muka bumi ini. Nah, jadi Allah mengatakan berbuat baiklah selama kamu ada di dunia. Sebab tanpa perbuatan baik ya, kita tidak akan bisa kembali kepada Allah. Sebab Allah itu maha baik. Dan Allah menjelaskan berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Jadi Allah itu berbuat baik gak pernah pilih-pilih ya. Gak seperti kita. Kalau kita ini berbuat baik karena ada orang yang baik dengan kita ya. Tetapi ketika ada orang yang membenci ya, ngapain kita berbuat baik? Orang dia saja dan ketika Allah berbuat baik, tentu dong semua makhluknya mendapatkan kasih sayangnya. Nah, ini yang kita diperintahkan Allah seperti itu ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ya, baik itu bumi kecil maupun bumi yang besar. Bumi kecil adalah diri kita sendiri dan bumi besar ya semesta ini ya. Nah, sadari ya. Jadi keberadaan kita di bumi ini tidak lain adalah untuk selalu ya berbuat kebaikan kepada semua makhluk yang Allah ciptakan tanpa pilih kasih, dan berbuat baik itu kepada semua makhluknya ya. Dan yang utama dalam berbuat baik itu adalah yang pertama memberi harta yang kita cintai, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 itu ya. Mengapa harus memberi? Sedangkan kebanyakan manusia itu inginnya diberi ya, senangnya kalau diberi. Ternyata dengan memberi hati kita dijadikan Allah bahagia. Semakin sering memberi, semakin bahagia. Dan keinginan semua makhluk hidup itu adalah ingin hidup bahagia. Bukankah seperti itu sahabat? Ya. Jadi ketika kita itu pelit, tidak mau berbagi, sudah bisa dipastikan dia akan menderita. Ya. Bagaimana tidak menderita? Ini suatu bukti ya. Punya uang 10 juta, gak mau berkurang, pengennya bertambah. Sedangkan apa yang terjadi ketika uangnya tidak mau berkurang? Ya, gak punya baju, mikir dulu, sayang kalau mau beli. Gak punya sabun, gak punya pasta gigi, bahkan terkadang kita mau makan sesuatu aja mikir. Nah, apa yang terjadi dengan manusia yang begini ini? Jelas dong, ketika dia tidak mau berbagi, malah justru temannya tidak banyak yang suka ya. Nah, dalam memberi jangan berharap ya apa yang sudah kita berikan itu ya, berharap manusia berterima kasih kepada kita ya, atau supaya kita itu mendapatkan pujian ya. Karena setelah memberi ini, kalau kita tidak menyadari, begitu kita berharap rasa terima kasih ataupun harap kembali, maka yang ada adalah kekecewaan. Sahabatku ya, ternyata kesadaran untuk hidup ini diperlukan ya. Dan memang kebanyakan manusia itu tidak sadar bahwa dirinya itu tidak sadar. Bahkan yang ngomong pun ini juga baru sadar ya, sehingga bisa menyampaikan yang selama ini tidak sadar ya. Baik, akan kita sambung nanti pada kesempatan yang kedua ya.
Karena memang hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ya. Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah, ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Jadi kita itu mati hidup ya, sampai kita bisa kembali kepada Allah ketika kita sudah mampu mensucikan diri kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.